Audio Jungle. Audio Jungle. Pi, makan Pi, udah mateng. Ini lagi makan lagi. Males nih. Loh, makan dong. Udah makan nih. Ya itu kan snack. Ampun. Bubur aja dibilang snack. Ini baru jam 9 disuruh makan lagi. Tadi jam 7 kita baru makan lagi. Iya, biarin. Udahlah. Yuk, mau nggak? Enggak. Males ah, males. Males ah, papi mah nggak ngehargain nih. Enggak, udah. Males. Males. Udah. Halo. Hai. Jumpa lagi di Bucin, bicara urusan cinta. Sebuah family channel yang membahas seputar Perkawinan, keluarga. parenting, Ya, dan kita akan bahas topik tentang pertengkaran kecil. Seperti biasa, Bucin Family Channel direkam di studio Family Therapy Room Home of Karuna at Familia Indonesia. Sobat Bucin, pertengkaran kecil sepertinya menjadi sesuatu yang biasa hadir di dalam relasi pernikahan. Bahkan, pasangan-pasangan yang menyatakan sangat jarang bertengkar pada saat masa pacaran, setelah memasuki pernikahan, menyatakan jadi semakin sering bertengkar. Topik pertengkaran tidak selalu yang besar atau signifikan. Jadi, kalau penyebab pertengkaran ini diceritakan ke orang lain, atau bahkan ke konselor atau psikolog pernikahan, seolah-olah kita seperti orang yang mudah mengeluh, kurang bersyukur, dan suka mempermasalahkan hal-hal kecil sepele. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan kita suka meributkan hal-hal yang kecil? Apa yang terjadi pada kita dan pasangan saat kita bertengkar untuk masalah-masalah yang sederhana atau sepele? Bagaimana mengatasinya? Yuk kita bahas. Sobat Bucin, berbeda dengan konflik besar, pertengkaran kecil seringkali justru lebih sulit memahaminya. Kecil-kecil tetapi terus-menerus. Teman saya menyatakan bahwa ketika ia dan pasangannya terus bertengkar untuk berbagai hal sepele, itu seperti ikan piranha, kecil-kecil gitu ya. Itu terjadi serangan-serangannya satu sama lain menyerang dalam keseharian. Jadi meskipun tidak semenakutkan serangan hiu, kita anggap kalau hiu itu seperti serangan konflik besar begitu ya, yang damage-nya besar dan mungkin menimbulkan serangan yang mematikan gitu ya, dan kemudian sangat melukai. Tetapi serangan-serangan kecil, piranha, walaupun kecil, Sobat Bucin pernah lihat piranha ya, kalau kecil-kecil tapi banyak, kita juga bisa mati lama-lama pendarahan, kehabisan darah. Jadi kecil-kecil tapi itu juga melukai kita. Masalah yang bersifat kronis, yaitu yang berlangsung dalam waktu yang panjang, lalu sifatnya menahun, seringkali menimbulkan kelelahan. Dan sedikit demi sedikit tapi pasti menggerogoti 2 dari 3 hal utama di dalam relasi inti. 2 hal itu apa saja? Yaitu cinta dan komunikasi. 1 hal yaitu trust yang merupakan nomor 1 di dalam relasi intim, itu mungkin sekali dirusak dalam sebuah konflik yang besar. Dan kita akan bahas di episode yang berbeda tentang konflik besar. Apa penyebab berlangsungnya pertengkaran kecil pada perkawinan? Nomor 1, perbedaan kepribadian yang belum dikenali dan diantisipasi dengan baik. Perbedaan kepribadian berarti perbedaan cara berpikir, cara mempersepsikan dan melihat sesuatu, cara memaknai sesuatu. Jadi wajar perbedaan kepribadian akan membawa pertengkaran kecil karena banyak hal suami dan istri berbeda dalam segala hal. Yang kedua, adanya unfinished business. Mungkin dari masa pacaran, mungkin di pernikahan awal, tetapi kalau ada persoalan yang betul-betul belum tuntas,
yang belum tuntas dengan sempurna itu akan terus diungkit meskipun itu sudah lewat. Tentu itu akan menimbulkan pertengkaran kecil yang sifatnya terus-menerus. Yang ketiga, ekspektasi yang berbeda. Ini pernah kita bahas di Bucin episode-episode awal. Ekspektasi yang berbeda menimbulkan apa yang dianggap penting, yang diharapkan berbeda. Sehingga kemudian sangat mungkin muncul kekecewaan ketika apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Dan itu menimbulkan pertengkaran. Yang keempat, keterampilan regulasi emosi dan keterampilan komunikasi yang belum memadai. Siapa? Suami atau istri? Bisa salah satu, bisa keduanya. Artinya bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita bertanya, bagaimana kita memberikan feedback, itu tentu butuh keterampilan komunikasi yang baik. So, ketika keterampilan regulasi emosi dan komunikasinya belum memadai, salah satu atau bahkan keduanya, tentu itu rawan banget menimbulkan konflik. Padahal tidak bermaksud jahat, aku kan maksudnya baik. Ya, maksudnya baik, tapi kalau caranya kemudian tidak baik atau dirasa kurang santun, nggak lembut, itu tetap menimbulkan pertengkaran. Yang kelima, pola charge diri pada salah satu atau keduanya yang sedang tidak memadai. Jadi kalau ada salah satu, apakah suami atau istri atau bahkan keduanya lagi capek, belum betul-betul fit kembali gitu ya, mungkin lagi sibuk banget, lagi overload banget gitu. Mungkin bukan masalah perkawinan, mungkin kerjaan, mungkin yang lain. Tetapi itu kalau belum betul-betul kita pulih, belum prima, lalu bisa saja kemudian menimbulkan pertengkaran-pertengkaran karena cara jawab yang tidak enak atau jadi sensi dan lain-lain. Nah, apa dampak-dampak dari pertengkaran kecil yang hadir terus-menerus? Tentu kita akan kelelahan karena kehabisan energi. Jadi malas bicara sama pasangan karena khawatir akan ribut hal-hal tidak penting. Ya udah mendingan gak ngomong aja deh, itu yang mungkin juga terjadi. Dan pada sebagian orang, kita dengan pertengkaran kecil terus-menerus jadi seperti meragukan diri kita sendiri. Merasa bukan orang yang baik, kurang bersyukur lah, terlalu ribet lah, terlalu menuntut lah, atau sebaliknya. Merasa terlalu dituntut lah, kurang dihargai lah, merasa terus dipersalahkan lah, dan akhirnya tentu tidak percaya diri. Hal ini tentu saja mempengaruhi relasi dan kesehatan mental suami dan istri. Baik, sekarang kita sharing dan diskusi. Sharing dulu deh, Papi dulu deh. Oke. Apa yang bisa bikin berantem terus kita sering banget tuh apa? Jadi saya sama Mona ini banyak ya pertengkaran-pertengkaran kecil gitu ya. Contohnya aja yang biasa dialami itu tentang makan. Kalau saya tidak menganggap penting makan, maksudnya nggak terlalu penting-penting amat lah gitu ya. Kalau saya menilai makan itu ya nomor 6 gitu. Tapi Mona punya prioritas makan itu 10. Jadi orang sudah makan dianggap juga belum makan. Itu persepsinya saya gitu ya. Nah jadi kadang-kadang saya itu Karena dia makannya terlalu ini, Sobat Bucin. Makannya terlalu terlalu tidak teratur gitu. Orang kan Bukan makan itu, sehari 3 kali yang ya benar. Gitu bukan ya. itu aja, tapi dia punya persepsi kalau ngasih makan itu membuat dia senang gitu. Tapi dia nggak tahu kalau dia ngasih makan kebanyakan buat orang mati. Nah, Oke, yang kayak makan, gitu soal gitu, makan. soal makan gitu Ya, kan. perbedaan cara Nah, itu juga memandang tapi makanan. itu berdampak ya. Ini kan kita ya. Tapi itu juga kan kamu lakukan juga ke anak-anak gitu kan. Sama anak-anaknya juga gembal-gembil juga itu. Apalagi yang nomor 3 gitu kan. Saya khawatir gitu kan. Ini anaknya terlalu over gitu kan dikasih makan sama Kayaknya mamanya. soalnya dia happy kalau makan. Jadi ya saya ingin membuat anak bahagia tentu saja. Dan caranya Mona membahagiakan ya dengan cara kasih makan. Nah itu ya itu perbedaan bisa perbedaan ya sudut pandang itu buat bertengkar gitu ya. Kemudian juga tentang waktu gitu ya. Kalau Mona sangat rigid dia, kaku
Nah, tapi kalau sekarang udah banyak berubah gitu ya. Tapi memang dia sangat scheduler gitu ya, orang yang sangat ngikutin waktu gitu. Nah, sedangkan kalau saya kadang-kadang ya udahlah, jalan aja dulu, santai aja dulu gitu. Nah, itu kadang-kadang membuat dia kesel gitu ya. Nah, terus yang ketiga yang menurut saya kadang-kadang gitu ya, kalau saya lelah gitu, atau saya lagi bergumul di dalam diri saya itu nggak mau bicara. Tapi dia ngajak bicara terus. Ngeselin banget itu. Nah, jadi padahal dia udah tahu, saya udah jawabnya ketus-ketus, udah malas-malas jawab. Tapi ditanya-tanya, terus nanti dia merengek. Kamu cinta nggak sih? Mampus lo. Ya itulah. Silakan dari kamu, Mona. Kalau saya sih yang tadi sih soal waktu sih. Kalau saya sih mungkin karena yang biasa bikin ribut kalau soal makanan gitu ya. Terus kalau soal ngajak ngobrol ya iya. Tapi kalau soal waktu itu memang bagi saya penting banget dan itu ngeselin banget dari Chandra. Karena dia itu kayak apa ya? Misalnya gini, kita udah tahu mau ada di mana jam berapa. Itu kalau saya selalu prepare jauh-jauh sebelumnya. Itu kan udah pasti dong gitu. Kan Jakarta macet dan lain-lain. Nah Ya, itu tuh suka dianggap ribet gitu loh. Padahal belum tentu akan terlambat. Iya, memang belum tentu akan terlambat. Tapi saya tuh bukan soal terlambatnya juga. Saya pengen datang lebih awal banget gitu. Biar tenang gitu. Nggak seneng juga kalau macet walaupun tidak terlambat gitu. Dan itu terus-terusan tuh. Ya dari saya sih itu aja. Kayaknya yang lain ya ributnya di situ kalau menurut saya. Sama kayaknya caranya terlalu ini kalau Chandra ya kurang persiapan lah apa-apa gitu. Kalau saya kan persiapan, kalau dia kurang. Jadi saya ngerasa niat apa enggak gitu. Nah itu kalau ditanya gitu terus sensi gitu ya, dianggapnya nggak niat gitu kan. Ya itu Sobat Bucin. Nah sekarang kita diskusi, kalau kita punya masalah kecil yang terus-menerus dan berantem-berantem gitu ya, walau terus-menerus, itu caranya gimana gitu. Kalau dari aku dulu ya. Mm-mm. Jadi yang memang kita masing-masing itu perlu menyadari ya secara rasional gitu ya, kalau kita tuh bisa ukur tuh emosi kita. Emosi kita ini kalau udah mau naik ya kita mundur lah. Mundur selangkah dulu. Jangan terusin. Karena kalau kita saling menanggapi ibaratnya api dikasih minyak tanah, tambah seru. Jadi langkah pertamanya adalah diam. Sadar diri sendiri. Sadar diri dulu sendiri, kemudian mundur sejenak, gitu kan, menenangkan diri. Nah, harapannya pasangannya juga bisa begitu. Maksudnya jangan ngejar-ngejar dulu, tapi jangan dicecer sama Ya. Bucin. Tapi salah satu harus sudah berani berbicara dengan spontan. Aku lagi butuh waktu, gitu. Nah, harus ada Tapi kode boleh begitu. usul nggak? Maksudnya gini, ini juga untuk teman-teman untuk Sobat Bucin juga gitu. Kalau kadang-kadang orang tuh bilang give me time gitu, kasih aku waktu, aku butuh jeda. Kan terus yang satunya nanya, iya berapa lama lu butuh? Gua tungguin gitu kan. Nah, ada juga kalau bisa dikasih dong, waktunya itu berapa lama kalau mau jeda. Misalnya udah dong, wah cecer nih, berapa lama itu? Sejam, 2 jam, sehari, berapa? Tapi itu kayaknya susah. Enggak, karena itu juga banyak masalah seperti itu di pasangan-pasangan lain, Pi. Karena orang lain tuh jadi, iya, gue mau kasih waktu, oke nggak apa-apa, gue ngerti deh. Tapi berapa lama? Kalau enggak, karena perbedaan itu bisa masalah juga loh. Betul. Gitu, nanti tiba-tiba yang satu udah nggak ditanyain, oke deh, gue nggak bakal nanya-nanya lagi gitu ya. Tapi kan Nah terus yang satunya misalnya udah nggak ditanyain, terus kelamaan nggak ditanyain, sangka nggak peduli, gitu ya. Kok nggak ditanyain lagi, itu serba salah gitu loh. Jadi mau ditanya, ya, kenapa ya? AC nyala. Ya, oke lah kalau kasih waktu, tapi aku mau usul nih soal waktu. Gimana maksudnya? Bagaimanapun kan orang itu kalau ngasih waktu, misalnya butuh waktu nih, oke kita paham gitu ya, dia butuh waktu, udah paham. Tapi berapa lama? Harus dikasih tahu, maksud 1 jam, 2 jam, 3 jam, supaya nggak seolah orang ngerasa dicecer. Nah, sedangkan pengertian nyecer kayak dikejar terus, kayak didesak terus itu kan, masing-masing orang beda. Iya, betul. Apalagi cowok ya. Jadi kalau aku sebagai cowok itu, aku tuh ngerasa memang kalau lagi nggak mood gitu ya, jangan ditanya-tanya. Tapi memang aku setuju. Kamu kasih waktu. Ada waktunya. Ya. Jadi minta waktu boleh, tapi dikasih waktu berapa, misalnya gitu. Dan itu bagusnya
dari ya misalnya aku yang cowok ya aku yang bilang gitu kan. Iya, yang lagi butuh waktu yang bilang, karena belum tentu cowok. Kalau di pasangan lain tuh Bisa ada loh aja. ya suaminya yang nyecer, Iya, bisa istrinya jadi. yang merasa terdesak ada juga. Iya, iya. Yang Kayak penting ditanya-tanya yang melulu penting gitu kan. diomongin ya. Yang penting diomongin, waktunya Mhm. gimana. Nah, terus apalagi yang bisa dilakukan? Yang kedua ya, saya kira mungkin kita perlu adanya rutinitas. Rutinitas yang misalnya pagi-pagi atau mungkin malam itu ya sharing Untuk ngobrol. untuk pasangan Oke. itu dikasih waktu. Jadi memang memberi waktu bersama pasangan Iya. khusus berdua untuk ngobrolin bukan hal-hal yang teknis. Betul. Bukan kayak anak tadi sekolah udah ya, gimana, udah bayar uang sekolah belum, bukan gitu ya. Tapi Tapi pertanyaan misalnya, perasaan, ada nggak yang mengganggu hatimu hari ini? Gitu ada kan. pengalaman apa, Ada pengalaman apa? dan itu setiap hari. Iya, bisa Oke. waktu pagi ya atau juga malam gitu loh. Tapi itu dijadikan sebuah rutinitas ya. Oke, sifatnya daily ya, Daily. harian. Oke, bagus banget tuh kalau bisa bikin gitu Iya, tuh Sobat itu bagus Bucin. banget. Karena itu akan mengurangi apa ya, hal-hal yang misalnya salah paham gitu yang bisa nambah sering ribut gitu ya. Maksudnya apa, diartikannya apa gitu. Oke, ada lagi nggak, Pi? Nah, terus yang menurut aku salah satu yang penting juga gitu ya. Kalau kita itu perlu kita memahami itu tuh masalah penting atau tidak penting. Masalah urgent atau tidak urgent. Itu penting. Nah, itu beda antara suami istri itu Ya. suka beda, kita beda. Apa yang aku anggap penting? Misalnya contoh ya. Kan kamu selalu ngeluh tuh, aku suka bawa barang kebanyakan, ya kan? Nah, karena bagi kamu tuh, ya nggak penting lah namanya anak cowok, udah aja nggak apa-apa, maksudnya secukupnya aja. Baju tidur, ya udah satu aja untuk berapa hari. Kalau bagi saya penting mereka tuh bersih gitu, ganti baju sebelum tidur. Nyaman, nggak keringetan gitu ya untuk tidur itu. Jadi ya mendingan kalau saya kan anggapnya mending bawa lebih daripada Maksud kurang. saya Nah itu beda tuh. Maksud saya menganggap penting atau tidak pentingnya itu memang dilihat dari diri dia ya. Maksudnya kalau misalnya Mona kan pinginnya bawa banyak barang nih kayak contoh tersebut gitu ya. Ya udah lebih baik saya mengalah, nggak usah mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena itu bukan urusan hidup mati gitu. Ya udah harus ada yang bisa salah satu di antara pasangan itu harus bisa melihat bahwa ini urusan hidup mati apa enggak gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Oke. Jadi akhirnya ada yang ngalah gitu ya. Tapi perlu tahu mana yang urusan hidup mati harus diperjuangkan. Iya. Mana yang enggak gitu ya. Jangan karena sesuatu yang bukan hidup mati terus kemudian kita capek. Sampai dendam kesumat gitu ya. Kacau banget. Iya, itu Sobat Bucin karena dia selalu ngeluh, aku bawa barang kebanyakan. Aku ngerasanya waktu kecil aja, namanya anak-anak masih kecil. Sekarang anak udah gede katanya iya juga. Kalau liburan itu bawaannya banyak banget gitu. Supaya mereka nyaman maksudnya gitu. Oke, jadi itu tadi melihat mana yang prioritas, penting banget, mana yang enggak. Kalau yang enggak penting-penting banget ya udahlah kita ngalah aja deh. Iya, ribut itu. gitu ya, daripada Ngalah capek aja. gitu ya. Toh nggak penting juga gitu. Ya udah, oke, apalagi? Ya, yang terakhir sih mungkin ya dengan sentuhan gitu kan, dengan ungkapan cinta, Intimate ya, gitu sesuatu ya. yang intimate gitu ya. Supaya misalnya Panggilan-panggilan sayang kayaknya masih perlu nggak sih, Pi? perlu gitu. Itu karena untuk membuat maksudnya ya relasi itu kita baik-baik loh. Kalaupun kita bertengkar, banyak bertengkar hal-hal kecil, toh ternyata tidak merusak bukan karena tidak saling mencintai. Betul, gitu ya. gitu. Dan itu wajar gitu. Dan ini akan tetap membuat kita itu tetap terhubung ya. Oke, bagus juga tuh. Dan ini Sobat Bucin, kalau saya sih ngerasa ya, kalau lagi baik-baik dan waras gitu ya, walaupun abis bertengkar kayaknya gimana gitu, sengit gitu. Tapi kalau udah waras itu bisa kita ketawain, ngapain sih kita ribut-ribut tadi gitu ya. Jadi akhirnya cair lagi lah gitu ya, hangat kembali, nggak sengit lagi gitu ya. Itu kayaknya butuh tuh kayak gitu. Iya. Artinya jangan kemudian kadang-kadang kan ada yang dihindari. Ya udah yang mendingan daripada ribut, mendingan nggak dibahas. Iya. Kalau menurut saya mendingan dibahas justru supaya kelar gitu ya, maksudnya close. Kalau enggak, misalnya nggak dibahas, padahal terus-terusan masih gondok, ya lama-lama kan ribut lagi terus-menerus. Iya. Cuman entar aja ributnya gitu. Jadi jangan dianggap tidak ada. Iya. Gitu.
gitu. Jadi mending dibahas. Nah, terus yang lain tuh mungkin kalau saya tambahinnya adalah memang kita perlu waktu keluarga juga ya, karena kalau suami istri kan topik pertengkaran tuh sangat amat banyak. Karena Mulai semua dari aspek. mulai dari pemilu negara ya, calon presiden bisa bikin ribut suami istri, sampai ke urusan dapur gitu ya. Jadi banyak banget gitu. Jadi kalau saya sih saranin keluarga, anak juga. Jadi ada momen-momen keluarga ya, seminggu sekali misalnya dibahas. Ada nggak minggu ini pengalaman pembelajaran apa, lalu masalah apa, tantangan apa, lalu menyelesaikannya gimana. Setiap orang anggota keluarga termasuk anak-anak. Jadi anak-anak juga terbiasa untuk bisa berdiskusi, tidak pakai ribut-ribut gitu ya, tapi mereka terbiasa menyatakan perasaannya dan pikirannya gitu. Kita tuh masing-masing anggota keluarga tuh boleh menjadi diri kita yang sendiri, diri kita sendiri gitu. Itu terus sama tetap sih ada momen-momen yang kalau itu kan misalnya seminggu sekali ya, acara keluarga yang barengan, Makan bersama kek atau rapat bersama kek gitu, terserah lah, atau nonton lah. Nah terus kalau yang mungkin agak panjang tuh bisa misalnya camping atau liburan atau retret misalnya, itu tentu akan lebih mendalam. Saran aku sih itu. Oke. Nah, Sobat Bucin, ya, kita simpulkan bincang kita hari ini ya. Sobat Bucin, pertengkaran-pertengkaran kecil pada jangka panjang tentu akan mempengaruhi kualitas pernikahan. Karena itu, baik sekali bila kita bisa mengenali penyebab-penyebab pertengkaran-pertengkaran kecil tersebut. Dan bersama-sama dengan pasangan berupaya memperbaikinya. Bisa dengan membuat waktu khusus untuk membahasnya secara berkala, atau mungkin juga bisa kencan berdua ya, dan retret keluarga. Sobat Bucin, selamat mengenali sumber-sumber pertengkaran kecil dalam perkawinan Anda. Mari melakukan yang terbaik. Seperti biasa, kalau Sobat Bucin mau memberikan atau men-sharingkan pengalamannya, silahkan di dalam Bucin Sapa, Kisah atau Kupas, di bucinfamilychannel@gmail.com, dan nomor WA 0852 1326 6550. Begitu, Papi? Yap. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita, Sobat Bucin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.